Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kakak Almahini Dwi Putri, kakak dari kelas 5 CPGSD pagi. Baiklah, di sini Kakak akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Meliani Sari Sitepuh, SS SOS SMMPD. Baiklah, sebelum kita menguji uji validitas dan reliabilitas di aplikasi SPSS 25, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih pengertian dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Baiklah, di sini saya sudah menyediakan data tabulasi, yaitu data tabulasi, dan di mana di data tabulasi terdapat skor yang pertama itu sangat tidak setuju, skor yang kedua tidak setuju, skor yang ketiga tidak tahu, dan skor yang keempat setuju, dan skor kelima sangat setuju. Baiklah, kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Di aplikasi SPSS terdapat dua jendela, yaitu terdapat dua data. Yang pertama adanya data editor dan data output. Data output ini sendiri digunakan untuk mengetahui data yang telah kita uji di data editor. Baiklah, pada saat kita membuka tampilan SPSS 25, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat menu-menu yang akan digunakan untuk menguji data kita. Yang pertama itu menu file. Menu file sendiri berfungsi untuk menyimpan data. Yang kedua ada menu edit. Menu edit berfungsi untuk mengubah, memperbaiki, atau menyalin sebuah data. Sedangkan view digunakan untuk merubah tampilan. Menu data berguna untuk mengatur dan mengubah suatu data. Dan terdapat data-data lainnya. Data analyze adalah data yang sangat diperlukan karena data analyze ini adalah data yang penting dari menu SPSS. Karena dari sinilah kita dapat menguji correlate dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menuliskan data di variabel view. Kita akan masuk di variabel view. Kita akan mengisi variabel view terlebih dahulu, yaitu dari data tabulasi, yaitu Y.1, Y.2, Y.3, Y.4, Y.4, Y.5, Y.6, Y.7,
Y.8. Lalu kita akan menambahkan total. Di desimal kita akan mengubah menjadi angka 0. 0, 0. Sebenarnya kita bisa menggunakan data otomatis yaitu dengan memblok, tetapi saya membuat dengan manual. Lalu kita masuk ke dalam value, yaitu kita akan mengubah dari data tabulasi tadi, kita membuat skor sangat tidak setuju dan tidak setuju, maka kita akan memasukkan di value. 1, kita beri tanda sangat tidak setuju, yaitu dengan label STS add. 2, tidak tahu, kita lambangkan dengan TS. 3, kita lambangkan dengan TT, yaitu tidak tahu. Yang keempat, kita lambangkan dengan S, yaitu setuju. Dan 5, SS sangat setuju. Maka oke. Kita copy, kita blok, maaf, kita blok, kita paste, maka setelah ini kita akan masuk di data view. Maka di data view otomatis data view sudah terdapat definisi variabelnya seperti Y.1, Y.2, dan lain sebagainya. Lalu kita akan memindahkan data tabulasi yang ada di Excel ke data view, yaitu caranya kita akan mengambil data penelitian kita yang ada di Excel dengan cara di blok, Ctrl C atau copy, lalu kita ke data view, lalu kita paste. Lalu setelah ini sudah dari data tabulasi tadi kita pindahkan ke data view SPSS 25. Baiklah, kita akan mencari correlate bivariate, yaitu dengan cara memindahkan data sebelah kiri ke sebelah kanan, yaitu dengan Ctrl A. Maka setelah pindah, kita akan jangan lupa centang percent, total, dan flag significant correlation. Lalu oke. Maka terdapat correlation dari data yang telah kita masukkan di data view. Maka dia terdapat di output. Yang pertama itu terdapat percent correlation. Percent correlation merupakan nilai korelasi. Yang kedua itu ada signifikan, yaitu nilai signifikannya. Lalu
ada N. N merupakan jumlah sampel atau responden yang dimiliki. Lalu bagaimana sih cara kita melihat valid atau tidaknya suatu item? Yaitu dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R tabel lebih besar dari R hitung, maka tidak valid. Tetapi, jika R tabel lebih kecil dari R hitung, maka dapat dikatakan valid. Baiklah, kita akan masuk ke uji reliability. Kita akan masuk ke skala reliability. Ininya sudah pindah ke kanan. Jangan lupa pilih skala if item deletes, continue, lalu modelnya jangan lupa alpha, lalu OK, maka akan muncul di output reliability-nya, yaitu di sini terdapat dua item, yaitu cron batch alpha dan end of item, di mana cron batch alpha merupakan nilai alpha cron batch dan end of item merupakan jumlah item atau pernyataan kita, di mana suatu item dikatakan reliable apabila nilai alpha cron batch-nya lebih dari 0,6. Baiklah, di sini item kita lebih dari 0,6, yaitu 0,812 dan dikatakan reliable. Demikianlah penjelasan saya mengenai uji validitas dan reliabilitas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.